Kalian mereka itu mendirikan salat jamaah 5 waktu di dalam rumah mereka itu, dan tiada nyata dengan salat berjamaah di rumah itu tidak nampak syiar. Makna tidak nampak syiar, apabila masuk orang luar ke daerah tersebut, mereka tidak mengetahui kalau daerah itu daerah penduduknya orang Islam, karena tak ada salat jamaah. Ada, tapi di rumah itu seperti demikian, tiadalah gugur fardu kifayah dengan dia. Semua salat fardu jamaah di rumah, salat zuhur berjamaah di rumah masing-masing, sepakat ahli negeri. Karena enggak timbul syiar, maka fardu kifayah belum terlaksana. Artinya masih berdosa penduduk negeri tersebut semua. Itu yang pertama. Apabila sepakat semua ahli negeri salat berjamaah yang 5 waktu itu di rumah, sehingga tidak lahir syiar bahwa daerah tersebut daerah orang Islam, maka penduduk negeri tersebut dihukumi semuanya berdosa karena belum gugur fardu kifayah. 1. Syahdan dikehendaki dengan tanda Islam yang terlebih besar itu, yaitu sembahyang. Paling besar tanda satu daerah itu Islam, atau pada diri orang si Islam, dengan sembahyang. Tanda Islam dalam satu daerah dengan ada sembahyang berjamaah. Tanda Islam pada seseorang juga dengan dilaksanakannya sembahyang. Muafakatlah aturan tersebut dengan perkataan Ali karamallahu wajhah. Kata Ali pernah mengatakan, la islama illa bil jamaah. Belum nampak Islam itu sebagai Islam kecuali baru nampak bil jamaah, dengan ada jamaah. Jamaah yang dimaksud baik jamaah salat atau perkumpulan yang lainnya. Lanjut Ali mengatakan, wala jama'ata illa bil imawah. Belum dihitung jamaah tersebut illa kecuali bil imawah, ada perubahan-perubahan ketika kita sudah berada dalam berjamaah. Yang terakhir, wala imawata illa bil ta'ah. Belum dihitung perubahan tersebut kecuali baru dihitung, kata Ali, perubahan menuju kepada taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena demikian, syahdan dikehendaki dengan tanda Islam yang terlebih besar itu, yaitu sembahyang, dan kenyataannya itu mengerjakan dia dengan berjamaah. Pertama, sembahyang tanda Islam terbesar. Kedua, setelah sembahyang mereka itu berjamaah. Maka jika tiada nyata tanda yang tersebut itu, tiada gugur fardu kifayah atas mereka itu. Semua berdosa karena tanda Islam terbesar sembahyang dan berjamaah. Apabila mereka tidak berjamaah di luar, hanya mereka berjamaah di rumah, tidak nampaklah syiar Islam, maka belum terangkat hukum fardu kifayah. Dinyatakan mereka semua penduduk negeri berdosa adanya, dan tiada gugur dosa atas yang tiada mendirikan dia. Karena fardu kifayah minimal 3 orang kerja, yang lain 100 orang nggak kerja, terlepas dosa. Itu makna fardu kifayah. Tetapi karena fardu kifayah belum terangkat, yang 100 itu pun tak terangkat, ikut dosa. Ini maknanya. Contoh sering yang mudah kita pahami, salat jenazah. Pama udah dimandikan, udah disalati, dikafani, tapi nggak ada yang kebumikan, satu pun tak ada, maka ahli negeri tersebut berdosa. Padahal dengan seorang pak imam yang menguburkan sudah terlepas tuntutan dosa orang yang tidak mengerjakan. Karena enggak lahir syiar salat fardu kifayah, salat jamaah di luar rumah, maka orang yang tiada ikut berjamaah, maka tiada gugur atas mereka itu daripada dosa, ikut dosa pula.
Maka jika enggan sekalian mereka itu atau setengah mereka itu daripada mendirikan jamaah, hendaklah diperangkan akan mereka itu oleh sultan. Rupanya besar tuntutan jamaah, diperang, dibasmi. Kalau enggak mau mengerjakan salat berjamaah, maka hukumnya adalah hendaklah diperang akan mereka itu. Siapa yang perang? Nah, bukan masyarakat, sultan, pemimpin Islam yang menyerang mereka, atau naibnya, berarti daripada sultan. Kalau sudah diperintah oleh sultan itu boleh, tapi kalau belum ada perintah oleh sultan tidak boleh. Sultan dahulu, bukan sultan sekarang. Sultan sekarang pemimpin, presiden. Seperti hukum sekalian fardu kifayah yang lain, berarti sama dengan hukum fardu kifayah yang lain. Kalau dalam satu daerah tidak ada mau memandikan, menyalati, mengkafani, mengebumikan, maka hukum agama penduduk tersebut hendaknya diperang, dibasmi, karena fardu kifayah tidak mau mereka kerja. Siapa yang perang? Sultan atau lainnya sultan. Maka diketahui daripada sekalian yang tersebut itu bahwasanya berjamaah pada sembahyang sunat itu tiada fardu, hanya sunat jua. Yang fardu kifayah terkhusus pada salat fardu yang 5 waktu. Salat fardu kifayah pun bukan fardu kifayah berjamaah. Salat fardu nazar pun tidak fardu kifayah berjamaah. Apalagi salat sunnah, tidak ada salat sunnah yang wajib berjamaah. Hanya saja sunat jua pada melaksanakan berjamaah salat yang hukumnya sunat pada setengah daripada sembahyang sunat. Dan demikian lagi tiada fardu jamaah, makna fardu kifayah. Dan demikian lagi tiada fardu kifayah jamaah pada sembahyang fardu nazar, salat sunat yang dinazarkan, tidak fardu kifayah melakukan berjamaah. Dan fardu yang qada, salat fardu yang kita tinggalkan setahun 2 tahun, adakah fardu kifayah untuk berjamaah? Jawab juga tidak. Dan tiada fardu jamaah bagi perempuan dan khunsa. Perempuan kalau pergi berjamaah bukan pahala fardu kifayah dapat. Laki-laki berjamaah dapat pahala fardu kifayah wajib. Maka di sini ada letak perbedaan. Di hari akhirat perempuan enggak boleh naik banding. Saya salat jamaah juga, ya Allah. Pak Imam juga salat jamaah. Kenapa beda? Jawab, karena beda hukum. Bagi perempuan bukan fardu kifayah melaksanakan berjamaah. Yang fardu kifayah bagi laki-laki. Berarti bagi perempuan apa hukumnya? Nanti ada bicara. Jadi pahalanya beda. Siapa besar pahala fardu dengan sunat? Jawab, besar pahala fardu. Apa nggak ada pahala? Ada, tapi tak sebesar pahala fardu. Di sini ada hak reman sedikit bagi laki-laki ketimbang perempuan. Tapi di lain pihak banyak juga reman perempuan ketimbang laki-laki. Beda-beda sisi. Jadi tak usahlah berkecil hati. Agama ini adil, luas. Inilah hukum dalam mazhab Syafi'i. Jangan dibenturkan dengan di luar mazhab Syafi'i. Diketahui silakan, yang jangan dibenturkan. Kalau kitab ini dipastikan Syafi'i semua, karena ada pendapat dinukil Maliki, Hambali dan Hanafi disebutkan pada ujungnya dalam mazhab Maliki, supaya jangan salah mengambil. Tapi kalau kita mendapat ilmu di luar sono, tak tahu ini Maliki, tak tahu ini Hambali, bentur dengan kitab yang kita baca, padahal dua-dua benar. Maka ini berbijaksanalah ketika mendapat ilmu, khusus dulu tentang berjamaah, karena khilafiyah antar mazhab itu dipastikan ada.
empat mazhab tak salah, yang jangan dibenturkan. Tapi kalau dengan mengaji kitab ini semuanya Syafi'i. Kalau dinukilkan selain Syafi'i disebutkan, karena apa? Jangan terjadi keributan. Ini adab dalam mendapat ilmu. Kalau dapat di luar Maliki silahkan, kalau mau kan jangan dibawa ke dalam mayoritas. Boleh amal sendiri. Maka Malaysia termasuk mereka melakukan mazhabnya Syafi'i semua, bukan salah yang lain, supaya serentak jangan ada keributan. Termasuk kemarin dapat berita dari Nanggro Aceh Darussalam, Aceh Timur ingin mensyafi'iyah semua, bukan salah selain Syafi'i. Jangan nanti mayoritas Syafi'i datang Maliki ribut, bukan salah. Demikian, terima kasih. Inilah sekelumit tentang hukum-hukum salat berjamaah ba'da isya. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.